فيها مقام ركعتين وإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أجمعين اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين رب إننا منك بالغير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Hadirin jamaah Jumat hamba Allah yang berbahagia. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah menjadikan ilmu lebih tinggi dari berbagai sifat kesempurnaan, yang nikmatnya tak dapat dihitung oleh angka dan bilangan. Kasih sayang Allah tidak terukur oleh waktu dan ruang. Kekuasaan Allah tidak dibatasi oleh jarak timur, barat, utara maupun selatan. Dan hanya Allah yang sanggup membangun langit tanpa tiang, dan hanya Allah yang sanggup menghamparakan bumi tanpa tali gantungan. Dan hanya Allah yang sanggup mengatur muka bumi ini sebagai tempat hunian yang berisi dengan bermiliar-miliar manusia dengan hiruk pikuk dan aneka kesibukan. Kemudian Dia gelincirkan malam pada siang agar manusia dapat menyaksikan keindahannya, dan Allah tenggelamkan siang pada malam agar manusia mau menyaksikan kemegahan alam. Salawat serta salam mudah-mudahan dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi teladan umat yang tiada diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak dan pembawa rahmat bagi seluruh alam. Ma'asyiral muslimin rahmatullah, di hari-hari terakhir kita menyaksikan nampak jelas ibadah yang sudah ditinggalkan oleh Rasulullah pada kita merupakan contoh dan teladan yang telah disampaikan oleh Allah kepada kita, kepada umat Muhammad, yakni yang berasal dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu," yang artinya sungguh terdapat suri tauladan yang baik bagimu dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Ibrahim adalah bapak manusia ketiga. Bapak manusia pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Nuh, kemudian yang ketiga ini Nabi Ibrahim, yang dijadikan oleh Allah sebagai teladan dan bahan percontohan. Dia satu-satunya orang beriman saat ayah dan seluruh keluarga, seluruh manusia termasuk raja Namrud kufur kepadanya. Sebab keimanannya itu menyebabkan Ibrahim dikucilkan masyarakat, digunjing, dicemooh, dihujat, disingkirkan dan diasingkan. Walau demikian yang dihadapi tidak menjadikan Ibrahim susah. Ibrahim tetap teguh dan tidak menjadikan putus asa. Mari kita doakan agar peristiwa ini terjadi pada diri kita saat ini. Allah Subhanahu wa taala telah mengajari Nabi Ibrahim dengan berbagai macam problem kehidupan. Sebagai proses pendewasaan, hati Ibrahim semakin cerdas, lapang dan luas. Ia tidak sedih hati walau dia sendiri dan manusia sejagat memusuhi Nabi Ibrahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
hikmah apa yang bisa kita petik, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sejarah Nabi Ibrahim ini. Kata kuncinya bahwa Nabi Ibrahim telah mampu memandang jarak jauh. Tentu hal demikian sedikit menggelitik akal kita. Belajarlah memandang jarak jauh. Sebab bagi mereka yang terbiasa memandang jarak dekat akan mempengaruhi sifatnya. Kata orang Betawi, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Sedikit dihujat sudah naik pitam, sedikit salah sudah main pecat, tidak memberi salam dianggap merendahkan, digunjing dianggap meremehkan. Sebab mereka yang senantiasa memandang dekat, baginya pangkat, jabatan, harta yang ia miliki lambang derajat dan ketinggian sosial. Orang-orang yang demikian ini hidup semakin gersang, jauh dari ketenangan hidup dan akan senantiasa terkekang. Mari, orang seperti ini hatinya mudah tergoncang. Tentunya semua urusan mereka hanyalah berputar pada 360 derajat di sekelilingnya. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, mari kita muhasabah. Termasuk kategori yang mana kita ini? Orang yang senantiasa memandang jauh atau dekat? Mari kita bertanya pada akal nurani kita sendiri. Tatkala ditanya berapa arah mata angin yang ada ini, tentunya jawaban kita berbeda. Mungkin ada yang menjawab 4, timur, barat, utara dan selatan. Atau ada yang menjawab 8, sebab masih ada timur laut, barat laut, tenggara dan barat daya. Dan ada pula yang menjawab 360 arah sesuai dengan lingkaran. Semua jawaban yang diberikan itu bagi mereka yang selalu memandang jarak dekat tidak salah, itu juga benar. Hadirin jamaah Jumat, tapi ketahuilah, jika jawaban kita sama dengan yang di atas, ini dapat membuktikan bahwa kita benar-benar termasuk kategori orang yang tidak pernah memandang jarak jauh. Sebab bagi yang terbiasa memandang jarak jauh, jawaban yang demikian itu adalah paling benar. Padahal jika kita mau merenungkan dan berpikir dengan tenang, tentunya ada arah yang kita lupakan di sekitar kita. Ada arah bawah, ada arah atas. Arah atas artinya kemana arah kita memandang jauh ke depan, ke belakang, ke samping kanan dan kiri. Maka di ujung sana kita akan menemukan langit senantiasa terpampang, dan langit selalu saja berada di atas kita. Dan ke arah bawah, bumi yang tetap menjadi pijakan kita. Inilah yang diajarkan oleh Allah pada Nabi Ibrahim, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-An'am ayat 75, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Yang artinya, dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim kemegahan kerajaan 7 penjuru langit dan bumi, dan agar Ibrahim menjadi semakin kuat keyakinannya. Ayat ini menunjukkan bahwa sebuah perbandingan yang menurut akal tak seimbang, yakni 7 penjuru langit dan 7 penjuru bumi. Yang demikian untuk menunjukkan kebesaran Allah, hanya agar senantiasa menyadari bahwa di luar sana ada kebesaran Allah yang tak sebanding dengan besarnya bumi yang kita pijak saat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk mengajari Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhannya. Dalam surat Al-An'am 76 dan 77 Allah berfirman, "Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi falamma afla qala la uhibbul afilin falamma ra'a al-qamara bazighan qala hadza rabbi falamma afla qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumiz dhalin falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar falamma afla qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Yang artinya,
Dan ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Tapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tak suka yang tenggelam. Kemudian tatkala Ibrahim melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak membimbingku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit, Ibrahim berkata, inilah Tuhanku. Ini lebih besar. Maka tatkala matahari tenggelam, dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku terlepas diri dari segala apa yang dipersekutukan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dan apakah yang dilihat Ibrahim setelah melihat bintang, bulan dan matahari? Tentu Ibrahim melihat kebesaran kemegahan kerajaan langitnya, sehingga dia berkata, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sungguh aku tunjukkan wajahku kepada wajah yang telah menciptakan 7 penjuru langit dan 7 penjuru bumi, dan aku tunduk dan patuh, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukannya. Itulah sebabnya Allah merintahkan pada kita, Qulil nuru ma'adha fis samawati wal ard. Katakanlah Muhammad, perhatikanlah apa yang ada di dalam 7 penjuru langit dan di bumi. Hadirin jamaah Jumat, ayat ini menunjukkan pada kita untuk memandang apa saja yang ada di dalam langit, dan Allah tidak memerintahkan pandanglah langit. Ma'asyiral muslimin, paling tidak ada 2 hikmah, ada 2 pelajaran yang bisa kita petik dari sejarah Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan. Yang pertama, kesadaran sebagai Abdullah. Kita sadar bahwa kita adalah hamba Allah. Artinya tatkala Ibrahim menghadapi berbagai macam problem kehidupan diri pribadi, beliau melihat ke atas. Artinya senantiasa memandang kebesaran Allah dan kemegahan kerajaan 7 penjuru langit, sehingga sadar bahwa bagaimanapun persoalan hidup yang sulit kita hadapi, itu cuma dianggap bagian dari terkecil yang ada di atas bumi ini. Kemudian yang kedua, kesadaran sebagai Khalifatullah. Kita ini wakil Tuhan, wakil Allah di atas bumi, sehingga tatkala melihat ke bawah, yakni melihat bumi yang kita pijak, maka ia memandang titah dan perintah sebagai Khalifatullah datangnya dari Allah, Raja di Raja, King of King, penguasa tunggal kerajaan alam semesta. Bagi Nabi Ibrahim, titah itu merupakan tugas besar untuk mensejahterakannya, sehingga segala upaya Ibrahim memperjuangkannya tanpa ada reserve. Ibrahim berdaya upaya untuk mengembalikan nilai-nilai tauhid pada umatnya, agar mau kembali dan mengakui la ilaha illallah, tiada Tuhan yang boleh disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya para jemaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan kisah Nabi Ibrahim yang sudah kita peringati dalam bentuk ibadah haji dan ibadah kurban bisa meresapi diri kita, dan kita bisa mencontoh kesabaran, ketabahan, dan semua amal-amal yang dilakukan Nabi Ibrahim semata-mata hanya menjadi ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tercapai. Inna kalam Allahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu biqawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa ilaykum bi ayatil ayati wa dzikril hakim. Innahu